polisi. Hingga 12 jam pasca kejadian, pelaku masih dalam pengejaran polisi setempat. Polisi menyebut pelaku diduga merupakan seorang pria Asia berusia antara 30 dan 50 tahun. Hal ini berdasarkan deskripsi dari salah seorang saksi mata. Kini polisi telah merilis poster dari terduga pelaku. Kepolisian setempat menyebut pelaku masih belum teridentifikasi, namun telah disebut sebagai orang bersenjata dan berbahaya. Polisi sempat melakukan pengepungan terhadap sebuah van putih di tempat parkir Torrance, California usai penyerangan terjadi. Mobil tersebut diyakini terkait dengan tersangka penembakan. Menurut laporan media setempat, polisi menemukan mayat dalam mobil tersebut. I think you're aware that at 11:18 this morning we released a bulletin with a picture or an image of what we believe to be the suspect. We haven't named him, and there's a reason for that. We have a lot of resources in the Sheriff's Department, working with other agencies to make sure, again, that our priority, beyond taking care of the victims and survivors of this horrible incident, that we get this man off the streets. Monterey Park merupakan rumah bagi salah satu komunitas Asia Amerika terbesar di Amerika Serikat. Belum diketahui pasti motif dari pelaku. Otoritas setempat kini tengah menyelidiki apakah insiden di tempat dansa lain di kota tetangga Alhambra sekitar 20 menit kemudian terkait dengan penyerangan di Monterey Park. We believe it is. I'm not confirming it 100% because, again, we still have to put this whole thing together. But the picture or the image that we're showing you is from the second location, and we believe that they are both connected. But again, we leave every option on the table. We have to leave it open because we don't want to focus on one area while someone else is getting away. So, got to be open to all of it. Sementara itu, menanggapi insiden mematikan tersebut, di sela pidato yang menandai peringatan 50 tahun Roe v. Wade, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyebut kekerasan senjata di Amerika Serikat harus dihentikan. Doug and I joined the President and Dr. Biden, and I know everyone here, in mourning for those who were killed, as we pray for those who were injured, and as we grieve for those many people whose lives are forever changed. All of us in this room and in our country understand this violence must stop, and President Biden and I and our administration will continue to provide full support to the local authorities as we learn more. Penembakan terjadi setelah pukul 10 malam waktu setempat di sekitar lokasi perayaan Tahun Baru Imlek yang digelar selama 2 hari. Polisi mengatakan perayaan yang dijadwalkan mulai digelar pada hari Minggu telah dibatalkan. Peristiwa penembakan masih terus terjadi di Amerika Serikat. Baru-baru ini kekerasan senjata meletus di Monterey Park, California yang menewaskan 10 orang. Merujuk data dari Gun Violence Archive, aksi penembakan mematikan sejak awal tahun hingga saat ini masih menunjukkan peningkatan. Berikut data selengkapnya. Dalam 3 tahun terakhir, mulai tahun 2020 hingga 2022, angka penembakan yang terjadi di Amerika Serikat melebihi 600 kasus. Pada tahun 2020, The Gun Violence Archive mencatat adanya 610 kasus penembakan. Kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun berikutnya, yakni 690 kasus. Lalu pada tahun lalu, jumlah kasus kekerasan senjata turun menjadi 647 kasus. Sementara hingga 23 Januari, Gun Violence Archive melaporkan lebih dari 30 kasus penembakan. Artinya, ada kasus penembakan yang terjadi lebih dari 1 kali dalam sehari. Yang terbaru terjadi Monterey Park, California, menewaskan 10 orang. The New York Times mencatat kasus Monterey adalah penembakan massal mematikan kedua yang terjadi hanya dalam kurun waktu sepekan. Senin lalu, seorang pria bersenjata menembak 6 orang di Tulare County, California.